Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sore hari ini kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-37, Ad-Darsus Sabi'u wa Thalathunah. Bangkunya jangan diseret ya, diangkat. Sekiranya enggak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ad-Darsus Sabi'uh wa Thalathunah, pelajaran yang ke-37. Al-Khawariju, kaum Khawarij. Wa waqa'atun Nahrawani, dan peristiwa Nahrawan. Biasanya yang datang duluan itu yang jangan nunggu saya datangnya, biar nututin makna dari awal ya. Kalau saya sudah lewat baru datang. Jadi kalau sudah jam 6.25 kalian sudah siap-siap, jam 6.30 atau lebih sedikit sudah dimulai. Al-Khawariju, adapun Khawarij, qismun, ialah bagian, min jaisyih aliyin, dari pasukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kharaju, yang mereka keluar, alaihi, atas Ali, indama qabilah, ketika Ali menerima at-tahkimah, keputusan tahkim. Ma'ah annahum, padahal mereka awwaluman, pertama kali orang, asyaru, yang mengusulkan, bihi, dengan tahkim, alaihi, atas Ali.
di zaman kepemerintahan Sayyidina Ali, para pengikut beliau terbagi menjadi dua. Ada yang tetap mengikuti beliau, followers beliau. Ada yang keluar, berpisah diri dari beliau. Yang berpisah ini, yang keluar dari golongan Ali ini dinamakan Khawarij, orang-orang yang keluar dari golongan Sayyidina Ali. Kenapa mereka keluar? Karena tidak setuju dengan keputusan Ali. Padahal mereka sendiri yang awalnya mengusulkan. Ketika Sayyidina Ali menerima usulan itu, ternyata pada akhirnya mereka sendiri tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali. Yang keluar dari golongan Ali ini namanya Khawarij. Ijtama'ah, berkumpul, al-Khawariju, Khawarij, fin Nahrawani, di daerah Nahrawan. Wa kana adaduhum, dan jumlah mereka Isna asyarah alfan, 12.000. Yang keluar dari golongan Ali jumlahnya kurang lebih 12.000. Wa syara'u, dan mereka melakukan ya'isunnah, dengan membuat kerusakan fitil kal jihadi, dari sisi itu, fasadan, atau dari banyak sisi itu, fasadan, dengan kerusakan. Fayaqtuluna, kemudian mereka membunuh al-atfalah, banyak anak-anak atau bocah, banyak anak-anak, wan nisaah, dan banyak perempuan. Setelah mereka keluar dari kelompok Ali, mereka membuat banyak kerusakan dari berbagai sisi. Di antaranya anak-anak dibunuh, begitupun para perempuan mereka bunuh. Intinya tujuan mereka ingin merusak kesatuan, persatuan kepemerintahan Sayyidina Ali. Fajahaza, kemudian mempersiapkan Aliun, Sayyidina Ali, jaisyahu, pasukannya, wa zahafah, dan beliau menyerbu
bihi dengan mereka, alaihim atas khawarij, alaihim atas khawarij. Wa nasahahum, dan beliau menasehati mereka, falam yakbalu, tetapi mereka tidak menerima. Falam yakbalu, tetapi mereka tidak menerima. Melihat pemberontakan, kerusuhan yang dilakukan oleh sebagian pengikut beliau, Sayyidina Ali tidak tinggal diam, akan tetapi beliau mempersiapkan pasukan untuk menasihati mereka. Namun setelah beliau Sayyidina Ali menasihati, kalian berhenti dari membuat kerusakan, dinasehati oleh beliau. Akan tetapi mereka para pemberontak tidak menerima. Sehingga tidak ada jalan lain, dinasehati dengan cara baik-baik, namun mereka tidak menerima. Akhirnya Sayyidina Ali memberhentikan anarkis mereka dengan cara yang anarkis juga, yang keras juga. Fanashibah, maka berkecamuk al-qitaluh, peperangan, bainal jaisyaini, antara dua pasukan, wantaha, dan perang selesai, biqatli mu'dhamil khawariji, dengan terbunuhnya sebagian besar kaum khawarij, wa firaril akharin, dan kaburnya yang lain, Mereka yang melawan kepemerintahan Sayyidina Ali akhirnya kalah, dan banyak yang meninggal, dan sebagian besar pula banyak yang kabur. Padahal sebelumnya oleh Sayyidina Ali sudah dinasehati agar berhenti dari tindakan-tindakan anarkis mereka. Ad-darsu tsaminu, pelajaran yang ke-38, ats-tsaminu wa tsalatsuna, pelajaran yang ke-38. Istila'u Muawiyah, berkuasanya Muawiyah ala mu'dhamil wilayati, atas mayoritas wilayah, ba'da anintaha, setelah selesai, Aliun, siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, min qitalil khawariji, dari memerangi khawarij, amarah jaisyahu, beliau memerintah pasukannya,
beliau memerintah pasukannya bizahfi, untuk maju ala Muawiyah, melawan Muawiyah. Fatalabu, kemudian mereka memohon, minhu, dari beliau, takjilal fita kitalih, bukan pakai ain ya. Kalau pakai ain itu takjil, makan sebentar, ngemil sebentar kalau pakai ain. Tapi kalau pakai hamzah, takjilal kitalih, menunda peperangan. Kenapa diistilahkan ta'jil pakai ain? Karena mengkonsumsi makanan sebentar untuk segera sholat maghrib. Kalau lama itu bukan takjil namanya, tapi takjil. Makanya orang-orang Indonesia bilangnya takjil pakai hamzah. Kalau di sini takjil karena cepat. Saya masih nyampe gerbang, kadang sudah mulai. Berarti memang takjil memang ya. Keren kalian, ingin segera sholat. Ingin segera sholat atau sholatnya disegerakan, ingin segera makan. Pengen cepat-cepat makan atau cepat-cepat sholat, ini samar. Tapi alhamdulillah sudah disiplin, kadang lebih maju dari perkiraan saya. Saya kadang tidak nutut rakaat pertama. Kalian lebih rajin kalau soal takjil dan makanan. Takjilal kitalih, menunda makan. Akibat sore ini waktunya perut sudah kosong. Takjilal kitalih, menunda perang. Ilal amil mukbilih, menunggu tahun depan. Liyasta'iddu, agar mereka siap-siap. Faraja'ah, kemudian beliau kembali. Bihim, bersama mereka. Ilal Kufatih, menuju Kufah. Mukrohan, terpaksa. Muawiyah sudah meluas kemana-mana. Akhirnya Sayyidina Ali sebagai pemimpin tertinggi mengajak kelompok setianya, ayo kita bereskan Muawiyah agar tidak melebar kemana-mana. Kemudian kaumnya mengusulkan, gimana kalau kita memerangi mereka tahun depan saja Sayyidina Ali, agar kita lebih mempersiapkan. Gimana ya? Baiklah kalau begitu. Akhirnya Sayyidina Ali pulang dengan sedikit terpaksa. Keinginan Sayyidina Ali kan ingin cepat-cepat menyatukan umat agar Muawiyah dan pengikutnya itu menjadi satu. Tapi pengikut beliau mengusulkan tahun depan saja karena masih belum siap. Akhirnya Sayyidina Ali mengiyakan usulan-usulan bawahannya.
Amma Muawiyah tuh adapun Muawiyah fa innahu maka sungguh beliau walla melantik, bukan beliau ya, dia, maka sesungguhnya dia walla telah melantik Amr bin al-Asih, Amr bin As ala Misrah, atas memimpin Mesir, atas memimpin Mesir. Fasaroh maka dia berangkat ilaiha menuju Mesir, wastaula dan dia menguasai alaiha atas Mesir. Padahal pemimpin tertinggi Sayyidina Ali, akan tetapi Muawiyah mengangkat Amr bin As menjadi pemimpin Mesir. Padahal Mesir itu juga termasuk kekuasaan Sayyidina Ali. Tapi Muawiyah termasuk golongan yang membangkang. Wastaula dan dia menguasai alaiha atas Mesir. Wajahazah dan dia menyiapkan al-juyushah, banyak tentara, alal Hijazih wal Yamani, untuk menguasai Hijaz dan Yaman. Fastaulat kemudian dia menguasai alaiha atas Hijaz dan Yaman. Tidak berhenti di situ, Muawiyah juga memperbanyak pasukannya untuk menguasai Hijaz dan Yaman, yang pada akhirnya dia kuasai juga. Walam yabqa dan tidak tersisa li aliyin bagi Ali, bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, illa al-Iraqu wal Farisu, kecuali hanya daerah Irak dan Persia, kecuali hanya daerah Irak dan Persia. Wa kulluha dan semua itu narun bagaikan api, tatoribuh yang membara, tatoribuh yang membara, bil khilafi wal fitani, sebab perbedaan dan fitnah. Akibat perilaku Muawiyah, akhirnya semua daerah-daerah dikuasai oleh dia, dan Sayyidina Ali hanya disisakan Irak dan Persia. Akibat hal ini, api perselisihan dan fitnah selalu menyala, menyala. Ad-darsu tasi'u wa thalathun, pelajaran yang ke-39. Maktalu
aliyin, fenomena terbunuhnya Sayyidina Ali, fenomena terbunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ittafaqah, sepakat atau sekongkol, salah satu minal khawarijih, 3 orang dari kalangan khawarij, 3 orang dari kalangan khawarij, ala qatli aliyin, untuk membunuh Sayyidina Ali, untuk membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa Muawiyah, dan membunuh Muawiyah, wa Amr bin al-As, dan membunuh Amr bin As. Muawiyah pemimpin, Sayyidina Ali pemimpin tertinggi, Amr bin As panglima, semuanya ingin dibunuh oleh kaum Khawarij. 3 orang ingin membunuh 3 orang. Nah, 3 membunuh 3 orang. Tapi mereka membunuhnya tidak berhadap-hadapan, tapi mencuri lewat kesempat. Ada yang dibunuh ketika sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Kan kalau subuh itu khusyuk-khusyuknya, ngantuk-ngantuknya, kemudian lemes-lemesnya, ya. Mereka cerdik. Ala ayyaktulah, agar membunuh kullu wahidin, masing-masing, minhum dari 3 khawarij, minhum dari 3 khawarij, wahidan, 1 minas salasati, dari 3 pemimpin, dari 3 pemimpin. Siapa mereka? Namanya Abdurrahman bin Muljam, kemudian Al-Birkuh bin Abdillah, itu yang kedua, dan yang ketiga namanya Amr bin Bakar. Abdurrahman bin Muljam ini pembunuh Sayyidina Ali. Al-Bikr ini ingin membunuh Muawiyah. Al-Bikr ini menunggu Muawiyah ketika sholat subuh, kemudian ketika mau menebas Muawiyah mungkin langsung sujud, waktunya sujud, akhirnya yang dikena bukan lehernya tapi bokongnya. Yang kena pantatnya, kena sedikit, akhirnya yang dibunuh bukan Muawiyah tapi justru Muawiyah yang membunuh Al-Birkih ini. Kemudian Al-Birkih meninggoy sendiri, ya. Kemudian yang membunuh Amr bin As namanya Amir bin Bakar, sama-sama Amr, namanya sama. Tapi ketika ingin membunuh Amr bin As, ternyata Amr bin As ini tidak sholat subuh, tidak
mengimami sholat subuh, tapi sholat di rumah. Akhirnya yang dibunuh bukan Amr bin As, tapi Kharijah bin Habib, karena yang menggantikan menjadi imam namanya Kharijah bin Habib. Akhirnya yang dibunuh Kharijah bin Habib, bukan Amr bin As. Loh, berarti dua orang ini selamat. Ya. Dua pembunuh ini mati. Dua pembunuh mati, kemudian yang ingin dibunuh tetap hidup. Falam yamjah, maka tidak selamat ahadun, satu minhum dari mereka, illa Abdurrahman bin Muljam, kecuali Abdurrahman bin Muljam. Tinggal satu pembunuh yang masih hidup, namanya Abdurrahman bin, kalau namanya bagus, Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih. Ada namanya Sodik, artinya jujur tapi pembohong. Ada namanya Bapak Selamat, tapi sering kecelakaan. Nama itu kadang menipu, tapi dikasih nama agar menjadi doa. Abdurrahman bin Muljam, tinggal Abdurrahman bin Muljam. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, fa innahu, maka sesungguhnya dia, dhahabah, berangkat ilal Kufati, menuju Kufah, khifatan, dengan sembunyi-sembunyi, wa darabah, dan dia menebas Alian, Sayyidina Ali, fi jabhatihi, tepat pada keningnya, dahinya. Jadi tebasan pertama kena dahinya Sayyidina Ali. Bisaifin masmumin, dengan pedang yang beracun. Wahwa, adapun Sayyidina Ali, kharijun, ialah keluar, li sholatis subhi, menuju sholat subuh. Belum sempat sholat subuh, tapi masih di perjalanan. Biasanya Sayyidina Ali ketika di perjalanan itu masih ngetok pintu, kum, bangun. Tetangganya itu dibangunin. Itu Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu di antara amaliyah ibadahnya adalah membangunkan subuh para jamaah. Kum, istaikid, katanya Sayyidina Ali. Tapi di tengah-tengah perjalanan ada pembunuh, laknatullah alaih. Ketika menuju sholat subuh, Abdurrahman bin Muljam datang dengan sembunyi-sembunyi. Langsung Sayyidina Ali kan tidak bawa pedang, wong mau sholat subuh, bawanya pasti sajadah dan tasbih. Gak mungkin menang tasbih melawan pedang ya. Akhirnya ditebas, diar, kayak bunyi mercon ya, kena dahinya Sayyidina Ali. Fatuwufiyah, maka beliau wafat.
maka beliau wafat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ba'da yaumaini, setelah lewat 2 hari, setelah lewat dua hari. Wadzalika, adapun kejadian itu sanata arba'ina, tahun 40, minal hijrati, dari hijrah. Wa umruhu, adapun umur Sayyidina Ali, adapun umur Sayyidina Ali salasin wa samanina, ialah 63 sanatan, tahun. Umur Sayyidina Ali 63, umur Sayyidina Abu Bakar 63, umur Rasulullah 63. Wa muddatu khilafatihi, adapun masa kepemimpinan beliau, adapun masa kepemimpinan beliau arba'u sanawatin, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Wa tis'atu ashhurin, dan 9 bulan. Dan 9 bulan. Wa dufinah, dan beliau dimakamkan bil Kufah, di Kufah. Ad-darsul arba'unah, pelajaran yang ke-40. Halaman 76. Besok semisal kitab Ramadan itu belum datang, hikmah-hikmah 10 hari di bulan Ramadan, amalia-amalia malam hari raya Idul Fitri belum datang, kita mengartikan Rotibul Haddad, agar tidak hanya dibaca tapi juga kita bisa memahaminya. Diartikan Rotibul Haddad, semisal tidak datang, tapi kita berdoa agar kitab Amaliyah Ramadan ini bisa segera datang. Khilafatul Hasan, kepemimpinan Sayyidina Hasan. Hasan, bukan Ahsan. Wa tanazuluhu, dan mengundurkan diri beliau, dari jabatan, maksudnya li Muawiyah, untuk Muawiyah. 1. Ba'da wafati Aliin, setelah wafatnya Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau di kalangan para musrifah yang dipimpin oleh Ustaz Syarif, ngajinya sudah hatam lama, sekarang ganti kitab namanya Kasful Ghummah. Karena kalau musrifah yang ngartikan itu cepat, kalau kita santai saja, kalau terlalu cepat gak nutut ya. Kita jalur pelan-pelan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya.
Buyi'ah dilantik ibnuhu putra beliau Al-Hasanu Hasan, Sayyidina Hasan, bil khilafati menjadi pemimpin setelah kewafatan Sayyidina Ali, yang melanjutkan estafet kepemimpinan putra beliau namanya Hasan. Wakanah dan Hasan yamiluh ialah condong tertarik. Yamilu itu artinya tertarik. Ilal musalamatih pada perdamaian. Kalau Sayyidina Hasan ini gak suka perang-perang, gak suka. Sukanya musalamah. Musalamah itu artinya perdamaian. Yang penting damai, siapapun pemimpinnya sudah biarkan saja. Wa haqni dima'il muslimin, dan menjaga pertumpahan darah muslimin. Wa haqni, dan menjaga pertumpahan darah muslimin. Wajtima'i kalimatihim, dan suka kekompakan mereka. Fawadoh, maka beliau bermusyawarah Muawiyah dengan Muawiyah fit tanazzulih, dalam mengundurkan diri anil khilafatih, dari kepemimpinan, ala syurutin, atas syarat-syarat, qabilaha, yang menerimanya at-tarfani, kedua kubu, kubu Muawiyah dan kubu Sayyidina Ali atau Sayyidina Hasan. Muawiyah, sementara ini kan ada dua kepemimpinan saya dan kepemimpinanmu. Bagaimana kalau kepemimpinan itu satu saja saya pasrahkan kepadamu, saya sudah tidak memimpin saja. Yang penting umat ini menjadi satu, kompak, persatuan Republik Indonesia. Bagaimana? Setuju? Fasallamah, maka beliau memasrahkan. Fasallamah, maka beliau memasrahkan al-amrah, urusan li Muawiyah, pada Muawiyah. Jadi kadang Sayyidina Hasan ini bukan kalah, tapi demi kemaslahatan umatnya dia tidak mau memimpin, memasrahkan kepemimpinan kepada satu orang. Biarlah dia yang memimpin, saya mengalah, agar umat tidak menjadi dua kubu. Wadzalikah, adapun hal itu, amah ihda wa arba'in, ialah tahun 41 minal hijrati, dari tahun hijriyah, lima wasumiyah, dan dinamakan
hadzal amu, tahun ini amal jamaati, tahun persatuan, Persatuan Republik Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Diwakilkan ke siapa? Ke Muawiyah. Keputusannya diambil dengan cara apa? Permusyawaratan. Tujuannya apa? Lijtima'i kalimatil muslimin, untuk kekompakan orang-orang Islam. Kekompakan orang-orang Islam ala imamin wahidin, atas satu imam, ba'da tafriqati, setelah pernah berpecah, setelah pernah terpecah belah. Tidak ada kata terlambat. Kalau bisa disatukan, ngapain memilih perpisahan? Ammal Hasanuh, adapun Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ternyata kalian punya pengalaman khatam kitab Khulasah juz 1, juz 2, juz 3. Siapa yang khatam? Yang selalu ikut ngaji. Yang sering absen, ya khatam tapi bolong-bolong. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Faqad safaroh, dulu saya ngaji kitab Khulasah ini kepada ustaz saya, namanya Ustadz Zainul Hasan. Ustadz Zainul Hasan ini bukan admin MTS ya, ngaji kepada guru beliau, guru saya juga, namanya Kiai Husni Zuhri. Kiai Husni Zuhri ngaji kepada abahnya Kiai Zuhri. Kiai Zuhri ngaji kepada ayahnya Kiai Sirajuddin. Kiai Sirajuddin ngaji kepada gurunya Kiai Nawawi Al-Bantani. Kiai Nawawi Al-Bantani ngaji kepada gurunya, kepada Syekh Ahmad Zaini Zahlan. Ahmad Zaini Zahlan ngaji kepada gurunya Syekh Masad. Syekh Masad ngaji kepada gurunya sampai kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung ya. Faqad safaroh, kalian hafal. Jadi kalau ngafalin, guru-gurunya terus sampai pada Rasulullah. Faqad safaroh, kemudian Sayyidina Hasan traveling, jalan-jalan, ilal Madinati, ke Madinah. Wa dhallah, dan beliau senantiasa, wa dhallah, dan beliau senantiasa fiha, di sana, fiha, di sana, ila antuwufiyah, sampai beliau wafat, sampai beliau wafat. Amah 9 berapa? Tis'in ya.
amatis'in wa arba'ina, tahun 49. Wa umruhu, adapun umur beliau tis'in wa arba'ina, 49 juga. Beliau di umur 49 wafat pada tahun 49. Ya Allah, sanatan tahun. Wa muddatu khilafatihi, adapun masa kepemimpinan mereka, beliau, adapun masa kepemimpinan beliau sittatu ashhurin, 6 bulan. Kenapa sebentar? Karena beliau suka mengalah. Ya udah, monggo jenengan mawon yang mimpin, ya. Wasallah, semoga memberi rahmat Allahu, siapa Allah, ala sayyidina, atas pimpinan kita, Muhammadin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau, wa sallama, dan semoga Allah memberi keselamatan. Walhamdulillah, adapun segala puji sabar lillahi, ialah milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari para pejuang, mulai dari Rasulullah sampai Sayyidina Hasan bin Ali bin Abdul Muttalib bin siapa? Abdul Muttalib bin lupa. Bin siapa? Bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kinanah. Terus siapa lagi? Hafal? Tidak ada yang hafal. Alhamdulillah. Kita baca sholawat 3 kali, kemudian doa. Besok semisal kitab Ramadannya belum datang, yang kita artikan Rotibul Haddad, dan doa yang kita baca setiap hari kita artikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunnalu bihil ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli
salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa dunnalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa dunnalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan taghsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadlan wajudan manna rabbik tisa bimin
minna bil Mustafa Rasuli do bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashis suhbi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.